Mas Adi. Wah, luar biasa. Ayo Pak Adi. Mas Adi ini terima kasih. Mas Adi silakan. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan bagi kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Izin bapak-bapak, ibu sekalian, kami bersyukur hari ini bisa mendapatkan kesempatan juga kesehatan, juga kemandirian ketika hari ini kita buka sarana fasilitas olahraga baru ya Pak ya. Jadi kalau Bapak tahu sebenarnya Fitness Center itu adalah puskesmas yang sesungguhnya, pusat kesehatan masyarakat sesungguhnya, di mana di satu sisi menyenangkan ketika kita sakit, ada yang nolongin kita dari luar. Di situ kita sebut namanya intervensi medis. Jadi itu pendekatan yang kuratif, cuma mungkin sedikit agak berbiaya dikit ya. Jadi warisannya ketergantungan, tapi kembali lagi kalau kayak Fitness Center adalah lebih kepada mengajak masyarakat untuk punya pola hidup sehat. Jadi pendekatannya namanya preventif promotif, jadi lebih mudah, lebih murah pada saat masih kita miliki, menjadi mahal dan susah pada saat jadi dari kita. Mudah-mudahan sarana fasilitas ini bisa sedikit membantu. Kalau kelihatannya di luar orang lihatnya ini semua kayak besi-besi gitu ya, banyak ya, seolah-olah kayak terintimidasi, tapi sesungguhnya ini hanya sebuah tools atau alat, sebuah metode, substansinya adalah sehat. Nah, jadi membayangkan tubuh kita adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham Pak. Jadi ada satu namanya pembuluh darah harus seimbang. Yang kedua yaitu organ tubuh kita, jantung kita, ginjal kita, paru-paru kita itu harus sehat sesuai fungsinya. Nah, yang ketiga tulang harus kuat. Yang keempat otot harus kencang. Dan yang kelima lemak kalau bisa tinggi gitu ya, jadi kalau bisa rendah. Nah, jadi kelima pemegang saham ini adalah yang disebut dengan namanya komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh uniknya adalah semakin tua, pemegang saham di dalam perusahaan tubuh kita ini mengalami yang namanya keruntuhan. Karena ternyata ketika otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang, ketika ototnya menghilang, pada saat itu ternyata permasalahannya adalah tulang. Makanya kenapa orang tua masalahnya adalah tulangnya lemah. Kalau ditanya kenapa orang tua tulangnya lemah, kita nggak pernah berpikir kalau kita buat satu investigasi penyebabnya adalah karena ototnya hilang. Tapi orang bilang orang tua lemah karena tulangnya hilang karena apa? Jawabannya adalah karena tuanya gitu ya. Seolah-olah adalah satu hal yang wajar. Padahal sesungguhnya semuanya bisa kita adaptasi dan bisa kita ubah. Jadi ketika ototnya menghilang, nah jadi ada satu statistik yang mengatakan sejak umur tahun ke atas terjadi penurunan 1% massa otot setiap tahunnya. Nah 1% massa otot setiap tahunnya itu setara dengan penurunan 1 sampai 3% fungsi. Dulu bisa jalan jauh, dulu bisa turun tangga, sekarang mulai susah karena makin tua. Kehilangan 1% massa otot setara dengan kehilangan 3 sampai 5% kekuatan. Dulu bisa bawa barang sendiri, ngangkat-ngangkat sendiri, sekarang susah. 1% massa otot per tahunnya kehilangan setara dengan 8 sampai 10% kecepatan dan explosiveness. Orang tua makanya kami jadi slow motion, makin tua bukan karena selain bijaksana ya, kalau tua gitu ya orang tua ya, tapi juga ternyata karena terjadinya yang disebut namanya osteosarcopenia obesity, yaitu adalah permasalahan tulang osteopenia disebabkan karena permasalahan hilangnya otot. Sarkopenia akhirnya menyebabkan hilangnya tulang, akhirnya obesitas. Dari perutnya dulu lagi muda six pack Pak, makin lama makin tua jadi six man ya. Six man apa? 6 bulan hamil ya, jadi satuan. Nah jadi besi-besi yang ada di sini kelihatannya aja sangat, tapi sesungguhnya dia adalah berusaha untuk hadir buat kita semua, khususnya masyarakat di Sentul City ya Pak ya. Jadi masyarakat warga di Sentul City untuk berkontribusi memberikan komposisi tubuh yang lebih baik. Karena sekali lagi teman-teman sekalian,
kualitas diri kita seberapa besar, bermanfaat kita pada orang lain, semakin sehat, semakin bermanfaat. Jadi, mengencangkan otot bukan semata-mata alasan narsistik, tapi lebih kepada mengencangkan otot karena supaya tulangnya kuat supaya geraknya aktif. Geraknya aktif supaya jantungnya, pembuluh darahnya baik. Tapi kebalikannya, ototnya hilang, tulangnya lemah, geraknya sedikit, akhirnya beratnya meningkat, obesitas. Nah, ketika beratnya meningkat, pas dicek medical check up-nya apa? Permasalahan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Klaim BPJS Kesehatan. Apa aja? Gula darahnya naik, tekanan darahnya naik, apalagi kolesterolnya hadir. Jadi apa tadi ya Pak? Asam urat atau apalagi fatty liver disease dan berbagai permasalahan berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi alat-alat di sini mudah-mudahan bisa sedikit memberikan kontribusi. Dan juga di bawah ada Alpha Midi, ya. Kolaborasi Alpha Midi dan Kotadera ini udah yang ketiga kalinya Pak. Yang pertama kita ada di Ragunan, berlangsung dengan baik ya. Nanti ya, silakan. Mas Adi dan Bapak Fernando, aku perwakilan dari order. Boleh Pak, foto lagi Pak, buat kasih ke tamu-tamu undangan kita Pak. Mungkin mau dicicipin tumpeng yang enak, ya. Atau silakan Pak. Iya, boleh. Nanti sebelumnya kita sekalian mau pemberian plakat. sama sekali ya mungkin tentu misalnya kita mulai dulu aja seminggu sekali, 2 kali atau 3 kali itu memang adalah yang normal biasa. Kadang-kadang satu sesinya berapa kali misalnya kita bilang anggap aja misalnya 30 menit atau 40 menit gitu. Tapi sesungguhnya teman-teman sekalian, sekali lagi semuanya tergantung daripada kemampuan kita. Saya bahkan bilang ya sebenarnya sama teman-teman sekalian, kalau kita mau mulai belajar yang namanya salah satunya adalah latihan pengencangan otot rangka gitu ya. Kalau latihan pengencangan otot jantung udah populer, kalau ditanya di sini sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer di Central City, pasti jawabannya adalah apa? Lari, apalagi naik sepeda, apalagi biasanya mungkin renang, tenis, main bola, futsal, bulu tangkis, itu semua masuk dalam kategori yang namanya foldernya adalah cardio exercise, melatih kekuatan otot jantung. Uniknya teman-teman dari tadi di sini juga jalan-jalan, mungkin lihat di Alpha Midi, lalu nanti ngelihat juga kayak rumah-rumah contoh di sini apa ya ini apa, nah itu juga cardio juga disebut dengan namanya non-exercise, bukan latihan, bukan olahraga dia, tapi aktivitinya thermogenesis. Nah itu artinya NTAT itu. Jadi teman-teman stay aktif aja. Kadang-kadang bahkan dia memakai jam, ada jam namanya jam, misalnya smartwatch, misalnya 5,000 steps, 10,000 steps, 15,000 steps, itu dipakai untuk supaya biar kita stay aktif. Jadi bagus nggak? Itu semuanya udah bagus. Tapi ada satu bisa di dinding juga, nggak apa-apa. Ada juga yang Bapak duduk, Bapak bangun berdiri. Itu namanya squat. Ada yang namanya lunges, dia melangkah ke depan. Atau dia kebalikannya dia melangkah ke belakang. Gerakannya melatih kekuatan otot, kaki otot yang paling banyak di badan kita, tubuh kita. Kepulauan di Indonesia, populasi terbesar ada di Pulau Jawa. Nah, kaki kita adalah Pulau Jawa. Jadi rajin latihan kaki, otomatis otot yang terlatih. Apa kelebihannya daripada manfaat latihan beban teman sekalian? Satu, aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Artinya, dia menjadi obat alami menurunkan gula darah. Kalau kita kan turun gula darah pakai obat buat menurunkan gula darah. Ada yang pakai metformin, ada yang pakai insulin buat turun gula darah. Bantuan dari luar. Nah, kan bantuan dari dalam hanya menggunakan tubuh sendiri. Karena otot kita adalah kalau boleh dibilang dia yang akan mengaktifasi sensitivitas insulin kita. Jadi reseptornya, jadi dia bisa menarik gula cepat. It's a glucose sponge. Sponge-nya busanya gula, di mana dia akan mensabotase waktu kita makan tepung, makan nasi, makan roti, makan mie, makan kue basah, kue kering, kerupuk keripik yang harusnya akan disimpan di dalam sel lemak.
Sebelum dia maju ke sana sama otot, dia ditahan dulu, dibilang sini kamu ke saya aja. Dia nggak bisa jalan ke sana, kenapa? Karena ototnya bilang kepada si pankreas yang menjadi gojeknya buat mengantarkan si karbo untuk disimpan di dalam sel lemak. Dia bilang, pankreas kamu nggak usah rilis hormon insulin, saya aja yang akan menarik 80% daripada gula yang ada dari pembuluh darah saya, pembuluh darah yang hilang, saya tarik sama otot saya. Kenapa? Karena bapak ini baru habis push up, bapak ini baru habis plank, bapak ini baru habis squat, apalagi bapak ini baru habis di klub Adera di Sentul sini, ya betul ya. Nah, jadi pada saat itulah otomatis gulanya ketarik semua. Otot kita juga is the largest site of glucose also, tempat pembuangan gula terbesar ada di mana di otot kita. Taunya dari mana? Taunya dari teman-teman ke family di bawah banyak karbo nggak? Banyak nggak? Banyak ya, suka beli kan kita makan ya. Nah begitu kita makan salah satu kue masuk ke dalam mulut dirubah menjadi gula. Gula darah kita naik apa turun? Naik. Begitu gula darahnya naik, badan kita punya kecerdasan sendiri. Gula darahnya naik loh. Nggak boleh, bahaya, nanti bahaya ke apa? Bahaya ke sistem syaraf. Jadi harus diturunkan ke baseline-nya di 90 atau paling jauh itu 70 sampai 110-an miligram per desiliter darah. Dia harus turunin. Nah waktu kita makan kan gula darah kita naik Pak, bisa sampai 170, 180 gitu ya, bisa naik ke atas gitu. Apalagi yang punya permasalahan diabetes gitu ya, gula darahnya naik. Jadi otomatis pankreas harus merilis insulin untuk ngambil bagian gula itu untuk diturunkan. Nah pertanyaannya, begitu dia ngambil kelebihan gula itu, ini gulanya ditaruh di mana? Nah gulanya sesungguhnya ditaruh di tempat gudang penyimpanan gula, yaitu ada di mana? Ada di liver dan di otot. Liver terbatas atau banyak? Liver kita terbatas, hanya cuma bisa paling takarannya 100 kilokalori. Makan kita lebih nggak dari 100 kalori? Lebih. Otomatis harus ditaruh di gudang berikutnya. Gudang berikutnya adalah otot dan rangka kita. Dilatih nggak sama bapaknya? Dilatih nggak sama teman-temannya? Nggak pernah dilatih. Jadi ototnya kecil, otomatis badannya bilang sorry, ototnya kecil di sini, di gula terlalu banyak datang. Silakan aja ke toko sebelah di sana semua diterima. Yaitu adalah sel lemak. Makanya kenapa nasi, beras dipegang ada lemaknya nggak? Tidak ada. Gula pasir dipegang ada lemaknya nggak? Tidak ada. Tepung dipegang Pak, ada lemaknya nggak? Tidak ada. Tapi kenapa begitu kita makan kok jadi lemak? Karena kebanyakan gula akhirnya terpaksa harus disimpan di sel lemak. Terjadi pembentukan lemak baru. Pembentukan lemak baru namanya lipogenesis. Baru de novo lipogenesis. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan makan karbo. Nah tapi gara-gara rajin latihan beban, sebelum disimpan di dalam sel lemak sama otot kita. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, waktu si Adera, si Dian Bangko lagi ngangkat-ngangkat gini, bukan tujuannya mau kerenan, tapi yang dia lakukan pada saat dia ngangkat seperti ini, sebenarnya apa yang dia sedang lakukan? Saya bantu habis makan bakso. Ya, saya baru habis makan kue-tiaw. Saya baru habis makan apalagi yang lainnya. Kalau saya gini Mas Ade, kalau habis makan pizza. Iya, ya. Jadi tujuannya latihan beban adalah kita bantu supaya cc mobil kita semakin banyak. Pertanyaan saya, Bapak tahu mobil Pak? Kalau mobil cc-nya makin tinggi, makin boros atau makin hemat? Boros. Nah jadi cc di mobil kita sama cc di badan kita itu namanya otot kita. Berarti kalau otot kita semakin banyak dilatih, pertanyaannya, kita mengambil kalori semakin boros atau semakin hemat Pak? Kalau ototnya banyak semakin boros atau semakin hemat Pak? Semakin boros. Makanya kenapa susah jadi gemuk. Tapi kalau ototnya kecil, semakin boros atau semakin hemat? Semakin hemat. Makanya akhirnya ketika hemat, otomatis dihemat pembakaran kalorinya. Akhirnya semua disimpan, makanya perutnya besar. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau lihat situasi itu, orang yang perut besar tidak pernah boleh kecil hati. Karena orang yang perutnya besar berarti tabungannya banyak. Kalau di tangan dulu ya. Jadi kalau tabungannya banyak, kalau di bank dalam bentuk uang, kalau di perut dalam bentuk energi. Jadi kita makan, kan makanan buat energi.
tapi nggak dipakai sama bapak buat olahraga. Akhirnya makannya bilang, oh nggak dipakai sama bapak, ya udah kita simpan aja jadi tabungan energi. Nah, tabungan energi kita satuan unitnya namanya kilokalori. Nah, jadi kalau 1 kilo lemak berarti tabungannya berapa kalori? Siapa yang tahu? Ini dapat hadiah, ya. Kalau 1 kilo lemak di badan kita punya tabungan berapa kilokalori? Kurang lebih aja, kira-kira 7.000 kalori. Waduh. Saya tanya sama teman-teman, kira-kira teman-teman punya nggak tabungan 1 kilo lemak di badannya? Punya nggak? Punya nggak 10 kilo lemak? Punya nggak? Punya. Punya nggak 20 kilo lemak? Punya. Nah, jadi artinya kalau kita punya 10 kilo lemak berarti kita punya tabungan 70.000 kilokalori. Kalau saya punya 20 kilo lemak Pak, berarti saya punya tabungan 140.000. Pertanyaan saya, sehari kita perlu ngeluarin berapa ribu kalori? Ini teknis, tapi langsung jawab aja. Saya tahu dapat hadiah lagi nanti ya. Satu hari kita katanya buat bakar kalori kita dipakai buat gerak, dipakai buat aktivitas, buat bernafas, buat apa aja gitu, buat kerja, buat masak, buat macam-macam, ngurusin anak. Berapa kalori kira-kira? Kebutuhan kita sehari kurang lebih 2.000. Jadi kalau saya bilang misalnya hari ini Bapak Ibu tidak boleh makan, ceritanya saya kurung di satu ruangan, Bapak nggak boleh makan, berarti pada saat itu Bapak kekurangan 2.000 kalori. Tapi pertanyaan saya, Bapak punya tabungannya berapa? 140.000. Kira-kira kalau diambil 2.000 kenapa-napa loh? Enggak. Kenapa? Makanya tidak ada orang yang puasa 1 hari meninggal. Nggak ada. Ya. Yang terjadi berdasarkan studi, orang yang puasa jangankan 1 hari, 3 hari puasa yang didapatkan tubuhnya malah apa? Menciptakan regenerasi sel baru. Sekarang sibuknya cari stem cell dari luar. Ketika dia puasa 3 hari, stem cellnya datangnya dari dalam. Jadi proposal saya hari ini sama Salim adalah maksimal puasa 3 hari aja udah cukup. Itu aja cuma 6.000 kilokalori, sedangkan kebutuhan kita tabungan kita punya 70.000 kalori. Nah, jadi poin dari cerita ini sebenarnya saya kasih siasat kepada bapak-bapak, ibu-ibu hari ini. Ada 7 siasat buat perut buncit kita turun dalam waktu 1 minggu. Mau nggak? Mau? Turun? Boleh catat ya. Apa aja siasatnya? Turun, pasti turun. Kadar lemak, body fat kita, berat badan kita, termasuk juga kualitas mental health kita jadi lebih bagus hanya dalam 1 minggu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan nomor 1 adalah puasa, nomor 2 adalah kontrol karbo, nomor 3 adalah prioritas protein, nomor 4 adalah selektif terhadap lemak, nomor 5 adalah kardio pada saat perut kosong, nomor 6 adalah prioritas latihan beban, dan nomor 7 adalah bernafas yang teratur, tarik lebih dalam, buang lebih panjang. Ulang lagi, ya. Saya bahas kalau dulu orang sakit gara-gara kurang makan, itu tahun 80-an Pak ya, sama tuan ini saya Mas Bagol, kita semua di Manula Pratama Pak, kita udah tua sekarang ya, sama Pak Anto, sama kita satu angkatan ya Pak ya, kita ya sekarang udah 5 tahun lagi kita udah KTP seumur hidup ya, udah masih senior kita semua. Nah, jadi dulu orang sakit gara-gara namanya defisiensi, yaitu adalah kekurangan. Pertanyaan saya, di tahun 2024 kira-kira orang sakit gara-gara kurang makan atau Kelebihan makan. Nah, kelebihan makan adalah disebut namanya toxicity. Makanya kenapa proposal kami, saya dan Mas Salim hari ini adalah puasa. Alasannya apa? Alasannya apa kalau saya suruh puasa? Karena jawabannya gampang. Saya tanya, tahu nggak kenapa kita berat badannya naik? Coba kita buat satu investigasi. 1 hari berapa jam? 1 hari berapa jam? 24. Dari 24 jam, kita tidak makan berapa jam? Betul. Hanya pada saat kita memejamkan Mata. ya, kecuali di belakang Pak ada ibu atau bapak yang tidur sambil punya Pak. Jadi itu juga belum. Jadi intinya 8 jam kita tidur, ya betul ya Pak, pada saat kita makan. Begitu kita mulai bangun 16 jam kita makan. Kalau saya tanya, dari 16 jam Bapak Ibu makannya berapa kali? Jawabannya pasti 3 kali. Tapi begitu kita lihat di CCTV jawabannya
dari 7, dari 9, dan 12 ya. Maaf ya teman-teman sekalian, kenapa? Karena teman-teman hobinya Ngemil. paham ya, ada di situ kita bisa lihat. Iya ya, benar juga ya. Dari 24 jam, 30%-nya saya tidak makan, 70%-nya saya makan. Pertanyaan saya, kalau makan 70%, tidak makan 30%, kalau ini pilkada ini di bulan November, yang menang yang mana? Bapak Ibu sekalian, yang menang yang makan. Nah, tujuan puasa adalah kita kalahin dia. Dengan cara apa? Kita kan kalah nih 30% Pak, tidak makannya, betul ya? Kita makannya 70%, betul kan? Nah, jadi kita bikin 50-50. Itu adalah cara yang paling mudah, yaitu adalah terakhir makan jam 8 malam, berarti baru boleh makan lagi paling cepat jam 8 pagi, betul. Terakhir makan jam 9 malam, berarti baru boleh makan lagi paling cepat jam 9 pagi. Terakhir makan jam 12 malam, berarti baru boleh makan lagi jam 12 siang. Sesederhana itu, pada saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilai suara kita bertambah dari 30%, akhirnya jadi 50%. Nah, ketika terjadi 50%, mau gak kita mengalahkan menang pilkada kita? Gimana caranya? Nah, caranya adalah step kedua, yaitu adalah apa? Cara step pertama adalah 12-12. Cara step kedua adalah apa? Cukup kalimatnya adalah dua ini. Skip makan pagi, nggak usah makan pagi, atau skip makan malam, nggak usah makan malam. Ini aja yang mana dua. Begitu Bapak pilih nggak makan malam, atau Bapak pilih nggak makan pagi, maka apa yang terjadi Pak? 70% waktu kita dipakai buat tidak makan, 30% dipakai buat makan. Nah, jadi sampai di sini aja seminar hari ini udah selesai. Bapak Ibu boleh pulang ya, tinggal lakuin itu aja. Kalau sampai minggu depan nggak turun, bagikan ya. Jadi itu aja udah selesai. Nah, padahal saya dan Mas Salim masih punya strategi-strategi yang lain. Jadi poin saya, sebenarnya cara itu mudah dan gampang, sekedar mengukur berat badan. Hanya cukup dengan dua hal tersebut. Tapi kalau saya nggak makan pagi, saya lemes, Mas ada OGT ya. Jadi kalau makan pagi jadi lemes, iya. Terus apa lagi? Asam lambung saya naik, oh iya. Terus apa lagi? Saya pusing, oh iya. Terus apa lagi? Terus saya kurang-kurang, ini apa? Terus saya nggak bisa mikir, oh iya, oke, iya. Ibu muslim atau agama lain? Ini saya muslim, oh iya. Berarti di bulan Ramadan ibu nggak pernah puasa dong ya? Karena asam lambung naik kan setiap kali puasa. Enggak, katanya. Saya puasa. Kok bisa? Tapi nggak asam lambungnya nggak naik. Kalau bisa terjadi karena kecerdasan kita akan keimanan tinggi. Maka komando senternya bilang bahwa apa puasa bagus buat keimanan. Pada saat itu dia menjadi kuat, tapi kecerdasan kita akan kebingungan rendah. Begitu kita nggak makan, di asosiasi kepala kita bilang puasa bikin saya sakit, puasa bikin asam lambung saya naik. Benar apa salah? Jawabannya tergantung ke kepala. Makanya saya katakan tadi, edukasi adalah amunisi daripada pemahaman. Dengan punya pemahaman maka akan menjadi fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian, tips nomor 1 adalah puasa. Jadi puasa beda di bulan Ramadan, puasa tidak boleh minum. Tapi kalau di sini puasanya masih bisa minum. Air putih boleh? Kopi boleh? Teh boleh? Boleh. Juga apa boleh? Air lemon boleh? Asal jangan pakai gula. Jus nggak boleh. Ya, madu nggak boleh. Air kelapa nggak boleh. Kenapa? Karena ada gula. Ya. Jadi minum nggak apa-apa. Ya, paham ya teman-teman sekalian. Nah, jadi tips nomor 1 adalah puasa, karena puasa memiliki kebermanfaatan yang luar biasa. Mau tahu kebermanfaatan puasa? Caranya adalah gampang, karena waktu yang kita terbatas, kita lagi ada sholat maghrib. Caranya adalah cukup dengan pokoknya pergi ke YouTube, tulis saja dunia adalah puasa. Nomor 1 yaitu adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah bisa daripada yang olahan pilihan alami. Kalau olahan itu artinya apa? Roti, mie, kue, ya, pasta, spaghetti, semuanya. Ya, kalau bisa yang alami jadi apa? Jadi apa?
berarti roti, berarti nasi merah, berarti puding, singkong, kentang dan sebagainya. Kentang pakai kulitnya dimakan ya. Penyajiannya kalau bisa jangan digoreng juga, karena minyak goreng itu sesuatu yang paling gak bagus sebenarnya ya. Tapi nanti Pak Anto marah sama saya karena minyak goreng di Alfamidi kenapa jadi berkurang penjualannya. Ini gara-gara belum ada rai di atas ya, jadi penjualan minyak goreng jadi berkurang, tapi di bawah kebetulan ada jual mentega ya Pak ya. Mentega ternyata bagus ya. Tapi menteganya bukannya margarin, tapi mentega bagus, margarin juga bagus. Minyak apa? Minyak kelapa bagus. Olive oil bagus. Alpukat, avocado oil bagus. Ya, butter bagus. Ya, jadi kita bisa variasi lemak yang selektif aja. Prioritas protein kenapa? Kenapa kita prioritas protein? Karena proteinnya yang mengenyangkan. Saya tanya sama teman-teman, tahu dari mana protein mengenyangkan? Tahu dari mana itu Pak? Dari teman-teman pernah gak ke anaknya tadi ada anak Senopati baru habis dari tanah masak. Ada juga namanya sabu haji, ada namanya haji grill. Betul ya? Pernah gak teman-teman makan all you can eat? Pernah kan? Nah, ketika kita makan all you can eat, kita punya mentalitas yang namanya mentalitas tidak mau rugi, betul ya? Gimana caranya tidak mau rugi? Dengan cara datang ke sana dengan cara tidak makan nasi, betul ya? Jadi kita protein, betul. Dan yang kedua, kita biasanya kalau makan di malam itu seharian kita mau makan dulu, karena nanti kita mau makan di sabu haji atau di Hanama saya. Nah, waktu kita ke Hanama saya sabu haji grill dan juga all you can eat, mentalitas kita itu adalah mentalitas ini membuat tempat itu bangkrut, betul ya? Karena kita pengen makan sebanyak-banyaknya dengan harapan itu restoran akan tutup besok ya, gitu ya. Karena saya kan nggak makan kan, jadi saya mau makan, tapi akan terjadi teman sekalian. Begitu saya udah nggak makan nasi, saya udah nggak makan seharian, begitu saya masukin ke semua ikan, ayam, sapi, kambing masukin, ternyata bahwa dalam setengah jam sampai 45 menit apa terjadi? Kenyang. Kenapa bisa kenyang? Karena hanya protein yang merilis hormon kenyang. Karbo tidak merilis hormon kenyang, dia merilis hormon kenyang, bukan hormon kenyang yang dia rilis, dia hanya bikin kenyang. Tapi sejam lagi kita ngantuk, pas ngantuk tapi tetap harus rapat, jadi akhirnya makanlah lagi, naik lagi. Tapi kalau protein bikin kita kenyang, makanya kenapa sampai hari ini si Haji Grill dan sabu haji bukannya bangkrut tapi tambah laku. Paham ya teman-teman sekalian? Karena apa? Karena dia menjual protein mengenyangkan. Makanya ada satu hipotesa namanya protein leverage hipotesa yang mengatakan apa di hipotesa tersebut? Kalau Bapak Ibu malam-malam kepengen ngemil, Ibu bilang, aduh, saya kepengen makan coklat, saya mau makan mie instan. Ibu bisa bilang, aduh, saya kepengen makan kue. Malam-malam Ibu kepengen kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, badannya lagi mau apa? Badannya lagi bilang apa? Berdasarkan hipotesa tersebut, badannya bilang, Ibu kurang protein. Begitu Ibu masukin telur, begitu Ibu masukin ikan atau ayam, keinginan makan kerupuknya, keinginan makan coklatnya, keinginan makan mie instannya langsung. Jadi prioritas protein sebagai strategi nomor 3 ya. Tadi yang pertama puasa Mbak, yang kedua kontrol karbo, yang ketiga prioritas protein, yang keempat selektif terhadap lemak. Artinya apa? Tipsnya gampang aja biar cepat dan waktunya terbatas, yaitu adalah yang berhubungan dengan minyak goreng kalau bisa dikurangi, karena proses pembuatan minyak goreng yang panjang dengan pemanasan yang tinggi itu jadi racun buat badan. Tapi sekali lagi, kalau buat minyak goreng yang beli di Alfamidi ya boleh ya, dan nanti kita kasih buat fakir miskin dan anak terlantar ya, boleh ya gitu ya, terus sembako ya. Dan yang terakhir strateginya Bapak Ibu adalah yang nomor 3 terakhir, yaitu adalah kardio perut kosong. Artinya apa teman-teman sekalian? Pagi bangun langsung olahraga. Aduh Mas Ade, nanti saya nggak ada tenaga. Badannya nggak usah khawatir, badannya akan mencari tenaga sendiri. Tenaganya dari mana? Dari tabungan tenaga yang ada di badan kita, yaitu adalah lemak. Makanya dia ada molekul yang disebut namanya trigliserida, 3 gliserol yang terikat
di situ dipecah satu-satu, akhirnya menjadi karbo yang diciptakan oleh liver kita untuk kasih tenaga. Jadi orang tanya, Mas Ade, berarti karbohidrat itu katanya penting buat kasih tenaga. Kok nggak boleh makan? Boleh itu, saya bilang. Tapi katanya nggak boleh dimakan. Bukan nggak boleh dimakan, karbohidrat bisa kita dapat dari luar, tapi karbohidrat bisa kita ciptakan dari dalam. Gimana caranya menciptakan karbohidrat dari dalam? Dengan cara pada saat kita perut kosong kita olahraga. Kalau Bapak Ibu merasa pagi rasanya lapar, apa yang terjadi? Badannya bilang apa? Badannya sedang bakar lemak. Begitu dipakai olahraga langsung Bapak Ibu tiba-tiba laparnya hilang. Ya, jadi nggak takut untuk ini. Saya nggak menganjurkan untuk Bapak Ibu berpuasa tidak makan selama 3 minggu. Jangan ya, 3 minggu kelamaan. Ya. Tapi kalau hanya cuma 12 jam, kalau hanya cuma 15 jam, di bulan Ramadan, Bapak Ibu berpuasa berapa lama? 15 jam. Saya tanya sama Bapak Ibu di sini, pernah nggak Bapak Ibu di sini berpuasa selama 20 jam? Pernah nggak? Saya tanya, pernah nggak? Yang kaum muslimin dan muslimah, pernah nggak puasa 20 jam? Pernah nggak makan 20 jam? Pernah nggak? Tapi ada yang bilang belum pernah katanya. Tapi saya tanya, pertanyaannya saya ulang. Bukan pernah gak puasa 20 jam, tapi pertanyaan saya sederhana aja. Pernah gak Bapak Ibu yang kaum muslimin dan muslimah di bulan Ramadan tetap berpuasa, tapi pada saat sahur dia nggak makan, cuma minum doang, lalu sholat, lalu terus dia tetap puasa dan dia tidak meninggal. Pernah atau tidak? Hebat itu deh. Nah, ya. Artinya berarti kalau Mas Bakul melakukan hal tersebut berarti dia tidak memasukkan makanan selama 20 jam. Karena jendela makan dia hanya cuma jam 6 sore sampai jam 10 malam pagi. Mas Bakul hanya cuma minum teh, habis itu dia sholat terus dia langsung puasa lagi. Nah, jadi Bapak Ibu ternyata bisa puasa 20 jam. Itu yang disebut namanya autofagi, badan auto sendiri, fagi makan dirinya sendiri. Ketika nggak dikasih makan, dia akan cari makan dari apa? Dari sel yang rusak, sel yang buruk, sel yang tua, sel yang tidak perlu dipakai lagi di badan, didaur ulang, dijadikan material dalam tubuh kita untuk dipakai sebagai material untuk pembentukan sel baru. Dan namanya kebermanfaatan puasa tidak hanya memberikan kebermanfaatan secara keimanan, tapi juga memberikan kebermanfaatan secara keimanan. Ya, yang nomor 5 yaitu adalah yang begal. Tadi saya katakan di sini benar, makanya bisa diprioritaskan. Dan yang terakhir istirahat yang cukup. Kenapa? Karena kalau nafas kita masuk lebih dalam, buangnya lebih panjang, kita akan mengaktifasi yang namanya relaxation tubuh akan tumbuh dan berkembang. Tapi kalau kita mengadopsi ketakutan, kecemasan, perasaan menyesal dan bersalah, kita jadikan sebagai lifestyle kita, maka itu badan akan mengirim signal bahwa badan sedang berada dalam ancaman. Nah, pada saat itulah tidak terjadi tumbuh dan kembang. Makanya kenapa selnya berpotensi makanya imunitasnya turun. Jadi tidur harus teratur. Gimana caranya tidur teratur? Tidurlah di jam dan bangun yang sama. 2, tidur di tempat yang bersih, jangan yang berantakan. 3, tidur di tempat yang gelap, jangan di tempat yang terang benderang. 4, tidur di tempat yang sejuk, jangan di kepanasan. Dan kelima, sebelum tidur jangan terlalu banyak makanan sama wifi, laptop, handphone di charger semuanya nyala, kita tidur bareng dia. Itu toxicity secara energetik bukan bukan. Nah di situ kualitas yang kita lihat. Selebihnya terakhir sebagai penutup, apa yang membuat kita juga dekat dengan nafas yang teratur. Ketika kita dekat dengan orang yang kita kasihi. 1, 2, ketika kita dekat dengan alam, dengan pegunungan, di sini juga kalau Sentul banyak alamnya bagus ya Pak ya. Dengan udara segar, dengan matahari, dekat dengan binatang peliharaan. Namun di sini kan selain bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga bisa bahasa kucing ya Pak masalah ya. Karena sering ngomong sama kucingnya. Saya nasi kucing, nasi goreng kucing. Sama anjingnya ya. Nah selain itu juga dekat dengan keimanan, pasti nafas kita teratur, makanya sholat di bawah. Selain itu apalagi juga dekat dengan apalagi teman-teman sekalian dengan kesenian. Makanya teman-teman
main musik, dengerin Mas Babel hobi nyanyi di kamar mandi, nah kan napasnya teratur. Ya, mau dengar saya nyanyi nggak? Ya, kita nyanyi bareng ya. Khusus cewek. Enggak bisa. Ya, kurang lebih itu. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, warisan daripada pola hidup sehat sebenarnya adalah yang disebut namanya kebijaksanaan. Kalau Bapak tahu, orang yang memulai kampanye orang paling kuat Pak adalah yang paling panjang adalah paling bijaksana. Nah, kebijaksanaan di Indonesia diartikan dengan yang namanya keikhlasan. Jadi kalau kita punya keikhlasan terhadap segala hal, maka dia akan mendekatkan kita pada imunitas yang lebih tinggi. Perbedaan kalau kita ikhlaskan akhirnya menjadi toleransi bukannya diskriminasi. Ketidakpastian akan masa depan ketika kita ikhlaskan menjadi sebuah petualangan dibandingkan sebagai sebuah ketakutan. Orang yang berbuat menjauhkan kita ketika kita ikhlaskan menjadi motivasi bukan menjadi jealousy atau kecemburuan. Kita nggak mendapatkan apresiasi karena kita marah dan kecewa, tapi ketika kita punya keikhlasan akhirnya menjadi satu ketabahan, satu pemaafan. Jadi teman-teman sekalian, salah satu daripada kesuksesan kesehatan adalah kita punya keikhlasan. Makanya apa saya selalu bilang, sehat bersahabat dengan perlawanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. 95% wanita gagal diet karena apa? Karena perlawanan hati. Kenapa perlawanan hati? Karena dia berkorban. Kenapa berkorban? Karena dia pikir saya harus ngatur makanan, jadi saya merasa berkorban. Tapi dalam hal keuangan, atau mengatur uangnya untuk supaya bisa berinvestasi di Sentul City, di Cilengsi, di Ragunan, di apa, bikin usaha. Karena kecerdasan akan keuangannya tinggi. Semua diatur untuk kenikmatan dalam kehidupan. Jadi dalam hal makanan kita dalam seperti itu. Kurang lebih itu secara umum teman-teman. Terima kasih, nanti Mas Halim bisa tambah lagi. Saya coba terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak.